Kadang kalau sedang roadshow ya, kemarin Sumatera hampir 1 bulan. Ketika udah, saya biasanya bagian malam jam 2 ke sana bagian saya nyupir biasanya. Udah tidur semua, jam 3 saya berhenti gitu ya. Saya bayar bonus dulu. Kadang pernah jam 2 Mas ya. Ini perusahaan apa yang bonus jam 2 gitu. Enggak, di dalam. Dan untuk reward baru sekalian biasanya paling telat 3 hari setelah diklaim ya. Jadi kalau untuk reward harus diklaim seperti itu, karena mitra sudah banyak, nggak mungkin kita ngecek satu persatu, tapi ketika diklaim sudah muncul di admin seperti itu baru sekalian. Jadi untuk reward ya dari yang 3 juta, terus untuk mobil semua paling lambat insya Allah 3 hari setelah diklaim seperti itu. Untuk hari ini tidak ada tanya jawab bagus sekalian ya, karena waktunya mepet. Biasa saya ketika ini selalu bikin tanya jawab, cuma untuk hari ini karena waktunya terbatas kita tidak ada tanya jawab. Insya Allah bagus sekalian bahwa RB ini target kita ini di tahun ini mudah-mudahan teman-teman di tahun ini minimal muncul 20 mobil. Amin. Dan insya Allah kalau untuk Pajero ini insya Allah minimal ada 3, minimal ya, minimal. Kalau yang sudah kelihatan ada Bang Ahmad, ada Pak Riza, ada Bu Hajah nih, ada Pak Haji Mujianto, istrinya tapi. Baik, mungkin cukup baru sekarang dari saya sedikit. Saya tidak biasa banyak kata-kata ya. Kebetulan saya ini orang lapangan, saya biasa kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah sudah barcode ini sudah nyebar hampir di 200 kota. Saya yang belum tuh ke Irian, sama Bali ke timur dikit itu belum pernah. Dan alhamdulillah di NTB, NTT udah ada mitra kami dan sudah mengundang seperti itu. Mungkin setelah Lebaran kita geber lagi, dan alhamdulillahnya lagi satu-satunya perusahaan di bulan Ramadan yang omsetnya naik ya hanya di Barkun bagus sekali. Dari saya cukup. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bagus sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Direktur kita. Bapak Ibu, saya dulu rajin ikut acara seperti ini Bapak Ibu, dan banyak sekali yang saya rasakan. Bahkan izin, saya di Jakarta Pak, setiap kali omset saya lagi turun, lari Pak saya sini. Alhamdulillah nggak tahu kenapa, pulang dari sini omset naik lagi. Ya, itu luar biasanya. Ya, termasuk Bapak Ibu, ini sebelum beliau nanti ngisi, setelah ini langsung waktunya beliau full. Dulu saya waktu masih duda, Pak Wismanto ini senang banget ledek kalau saya duda. Ya, saya pas di dalam ini, di dalam ada peta Indonesia Bapak Ibu. Saya tanyakan ke Pak Kiai, izin, mohon Pak, jangan ya, salah. Pak Kiai izin, kalau saya harus mengembangkan bisnis barcode ini, itu kemana Pak Kiai? Ya, ada peta Indonesia, saya minta diconteng-contengin lah minimal. Ternyata salah satu provinsi yang beliau sebut adalah Sulawesi Selatan. Dan Sulawesi Selatan ini, saya orang kampung Bu, orang Kesugihan sini. Saya tidak ada link sama sekali di sana. Saya nggak ada link Pak Kiai. Saya tidak ada teman sama sekali di sana. Ya, nanti ada jalannya Mas Ahmad. Dia bilang seperti itu. Ternyata apa? 1 tahun kemudian saya mendapatkan seorang istri yang luar biasa, orang Sulawesi Selatan Bapak Ibu. Ya, orang Sulawesi Selatan. Beliau salah satu tokohnya orang Bugis. Beliau salah satu petinggi di KKSS. Dan hari ini ternyata KKSS ada IWSS ya.
kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, ada Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, dan lain-lain sudah banyak sekali gabung di Barkun. Bahkan salah satu yang luar biasa, di sini ada stokis pertama kita, itu beliau pun orang Bugis. Ya, tepuk tangan untuk Bu Haji Mariam. Mana orangnya ini? Beliau selalu tampil glowing ini. Ini kebetulan orang yang sangat-sangat mendukung usaha kami di Barkun. Ya. Ini beliau. Ini stokis kita, stokis 001 Jakarta, Ibu Haji Mariam. Ya. Jadi saya banyak sekali mendapatkan pelajaran dari Bapak Kiai. Alhamdulillah beruntung sekali Anda yang hari ini hadir di acara Mujahadah Akbar di PT Raja Barkun Internasional. Bapak Ibu, mari kita rendahkan hati kita belajar, kita betul-betul nanti khusyuk untuk bermunajat, bermujahadah kepada Allah jelang Ramadan. Ya. Leader punya strategi khusus Ramadan nanti, dan Pak Kiai pun akan membekali Anda dengan sisi spiritualnya. Bapak Ibu sudah siap untuk menyambut beliau? Ini orang yang luar biasa, guru kita semua. Selain beliau seorang komisaris perusahaan, beliau adalah guru kita semua. Waktu full kita pasrahkan untuk Bapak Kiai kita, guru kita, Bapak Kiai Sukirno Nurullah. Dipersilakan Pak Kiai. Nah, ini langsung ke beliau. Dari saya langsung saya tutup saja. Nanti langsung full untuk Pak Kiai. Dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ini sebelum pembukaan. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidat syuhur وأنزل القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور وفرض صيامه وضعف لصائم الأجور والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائد إلى الأفطار أحدكم فليفطر على تمر وإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. والله تعالى بالقرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال أيضا وأما بنعمة ربك فحدث. Amma ba'd. Kepada para alim, para ulama, sesepuh, wabil khusus kepada tim penyelenggara yang antusias menjadikan suatu acara sebagai ziyadah ilmu, ziyadah keimanan, ziyadah kehebatan, keberkahan, keagungan, kemuliaan, keluhuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala tim panitia semuanya yang saya hormati. Kepada para hadirin, Bapak Ibu semua dari PT Raja Barkun Internasional yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan kanugrahan, kerahmatan, kenikmatan, kesehatan, kesempatan, keselamatan, sehingga kita bisa hadir dalam rangka acara pengecekan Barkun beserta Ijma'ah, dan nanti sedikit dari tim acara memberikan
pengertian untuk menerangkan Ismu Azam. Nanti diterangkan sedikit. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu semua menjadikan syahadah ilmu, syahadah amal, syahadah pengetahuan, pengalaman, wawasan, pandangan kita lain supaya kita hidup sejahtera, mendapatkan rahmat, nikmat, kebangatan, ketetapan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat ridhonya Allahumma amin. Dan kedua, rahmat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suatu pedoman, pegangan, pedoman, penghayatan, pengamalan kita lain supaya kita atau seluruh umatnya menjadikan hidup yang sehat, sejahtera, manfaat dunia akhirat dan memberikan suatu keberkahan syafaat baik di dunia sampai akhirat. Dan yang terpenting adalah kita diberikannya iman, Islam dan ketetapan untuk di dunia sampai akhirat serta dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Langsung saja di keterangan untuk menambahkan pengetahuan tentang barkun. Ini yang diminta apanya ini Bu, Pak? Masalah barkun apa semua dong? Apa? Semuanya. Ya mohon maaf tidak menggurui ya. Mungkin banyak kelebihan-kelebihan yang Bapak Ibu peroleh. Kita sedikit kalau menerangkan satu kata itu memang bisa panjang dan satu kata bisa tak terselesaikan. Tapi ini mengetahui tentang Ismu Azam dan maunya semuanya. Untuk menambah pengetahuan tentang barkun. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, nggak usah khawatir bahwa adanya barkun itu bukanlah kesesatan, bukanlah untuk menjadikan jimat atau menjadikan kemusyrikan atau menjadikan kemunafikan atau menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru adanya ayat barkun itu adalah ayat kaumiyah, ayat keagungan Allah yang nyata, yang wujud diadakan di dunia ini. Ini adalah zaman akhir. Jadi perwujudan dari ayat-ayat Allah yang nyata, yang wujud untuk kemaslahatan umat di dunia ini, dunia dan akhirat, dan bermanfaat untuk masyarakat. Ini adalah ayat keagungan Allah berupa wujud barkun. Barkun adalah suatu simbol, kayak ibaratnya Ka'bah. Anda sholat bukan menyembah Ka'bah, nyembah Ka'bah atau apa Bu? Mungkin banyak di antara kita yang ada dari sebagian masyarakat, apakah barkun ini tidak musyrik? Kan begitu. Ya tapi sini musyrik itu kan dari sudut pandang mana? Kata-kata musyrik itu dilihat dari segi sudut pandang apa? Karena ini akan jauh. Monggo. Jadi
masalah musyrik. Ada percaya Bu bahwa bakun menjadi musyrik? Contohnya begini, bapak ibu semuanya pernah haus, minum air 1 gelas, hausnya hilang apa enggak? Yang menghilangkan haus air atau apa? Itu seperti itu. Kalau yang menghilangkan haus itu air, jenengan musyrik. Paham? Anda lapar. Kalau lapar makan apa enggak Bu? Kalau lapar makan dan laparnya hilang, dan yang menghilangkan lapar itu makanan, Anda percaya pada makanan itu musyrik. Sama berobat, percaya dengan obat, percaya dengan dokter, percaya dengan lain-lain, itu juga musyrik. Jadi definisi musyrik itu panjang, dari sudut mana? Padahal ini baru adalah ayat kauniyah yang nyata, ayatnya semuanya ada dan diturunkan sampai semuanya diturunkan caranya sampai ismu azamnya lengkap. Cara paket itu satu paket Bu, satu paket lengkap, tanpa pemikiran, tanpa ibarat Anda diberikan satu paket tanpa Anda mencipta, tanpa Anda berpikir, tanpa Anda mempraktekkan, semuanya sudah lengkap cara, praktek, teori, dan jadinya. Itu seperti itu, barkun itu seperti itu. Ayat kauniyah yang nyata, yang wujud-wujud ada di dunia, ayat keagungan Allah, ayat kebesaran Allah diturunkan di dunia ini, masih kurang percaya, masih kurang iman. Ini luar biasa, saking kerasnya, saking jauhnya ibadah dengan Allah. Tidak semua orang kaya memiliki wasilah barkun, karena barkun memang benar-benar wa nunazzilu min Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mukminin. Ini benar-benar sebagai wasilah untuk kesembuhan, penawar, obat. Karena alhamdulillah hanya orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, kepada ayat Allah, Allah berikan keberkahan, diberikan anugerah karomah yang luar biasa dari ayat itu, sehingga dia bisa menikmati nikmat Allah. Karena banyak nikmat Allah yang ada di dunia ini tidak dinikmati dan tidak menikmati, hanya buat pajangan dan dilihat-lihat saja, dan tidak tahu apa manfaat, faedah, hikmah, berkah, dan lain-lain, tidak ada. Nabi pun, ini seorang nabi, bagaimana untuk mendapatkan derajat seorang nabi atau kekasih Allah lainnya? Nabi-nabi saja, rasul-rasul saja, itu banyak menemui kesulitan dalam berdoa. Banyak diterangkan dalam kitab ada dalam kitab Bukhari Muslim juga ada, kitab Al-Bari juga ada. Di situ diterangkan
kalau seorang nabi saja itu sering mendapatkan kesulitan untuk berdoa. Ini yang derajatnya sudah luar biasa, sudah ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Itu saja dalam berdoa masih dalam kesulitan. Maka di dalam kesulitan-kesulitannya itulah Allah bukakan. Memang di situ Allah memberikan suatu ilmu pengetahuan yang luar biasa dari kajian-kajian para ulama. Dia membicarakan bahwa ada ilmu-ilmu penutupan Allah. Jadi ilmu yang luar biasa yang tidak semua orang atau semua rasul, semua para anbiya itu mendapatkannya. Jadi luar biasanya ilmu-ilmu yang Allah berikan. Belum sampai kepada tahapan ilmu bangsa sirullah, masih bangsa ilmu-ilmu, doa-doa dan ilmu-ilmu para anbiya, para mursalin dalam kehidupannya yang sangat kesulitan untuk mendapatkan doa yang langsung ijabah. Maka Allah berikan suatu kajian penentu. Nah, ini ada ilmu penentuan dari Allah. Itu namanya Ismu Adam. Jadi Ismu Adam itu ilmu penentu untuk segala hajat yang tersulit bagi para nabi. Nah, kita mau mengikuti seperti apa? Di dalam kesulitan itu ada kemudahan, dan yang dimudahkan karena ada segala sesuatunya, tidak asal. Maka untuk mendapatkan sebuah Ismu Adam, tidak para alim atau para kiai ustaz, para ulama, para syekh, para khos itu mendapatkannya. Dan Ismu Adam itu tingkat-tingkatan, berjuta-juta tingkat. Dari tahapan Ismu Adam ada di Al-Quran, itu saja para hukama, para ulama itu berbeda-beda. Dalam kitab-kitabnya itu juga berbeda-beda menerangkan tentang Ismu Adam, kalimat Ismu Adam, bacaan Ismu Adam, huruf Ismu Adam. Makanya kita harus sedikit mempelajari hikmah supaya tahu huruf Al-Quran. Alif contoh, huruf hijaiyah. Sebenarnya agama dari dulu itu bukan agama Arab, bukan bahasa Arab. Bangsa itu banyak bahasa ya. Jangan dikirain pakai Ismu Adam. Kalimat ini artinya apa ya? Loh, saya menerangkan itu mungkin 7 tahun nggak habis. Kenapa? Karena Ismu Adam bukan bahasa Arab. Paham? Ya contoh Alif Lam Mim itu di Al-Quran kan ada itu. Di surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran dan lain-lain yang menerangkan tentang Ismu Adam. Contoh ayat kursi juga termasuk khalil juga Ismu Adam. Tapi itu bahasa arti untuk umum. Kalau Ismu Adam yang sebenarnya dari mulai Alif Lam Mim juga Ismu Adam. Bahasa Alif itu mengko beberapa bahasa, bukan bahasa Arab. Ibaratnya walaupun ahli nahwu sorof pun, ahli tafsir pun menerangkan hanya walau alam itu. Tapi kalau sudah menerangkan alif tentang kalimat alif dan lain sebagainya, atau alif tentang masalah Ismu Adam, alif datul wahid dan lain sebagainya,
atau alif dari bangsa kepangeranan, bangsa ilahiyah. Bangsa ilahiyah alifnya itu mencakup dari bangsa nuroniyah, nanti triliunan bahasa dan triliunan berbagai dari cahaya, keberkahan, karomah, mukjizat, ilmu, kekuatan, kehebatan, keagungan, kemuliaan, keluhuran, sifat dan lain sebagainya. Satu huruf alif. Jadi menerangkan alif itu panjang, itu dari bahasa Nuroniyah. Nanti dari bangsa Nuroniyah mencakup dari bangsa Ngabroniyah, ada Suryaniyah, ada Komariyah, ada Samsiyah, ada Nuriyah, ada Siriyah, ada Tasiyah, Sifatiyah, Wujudiyah. Bahasa-bahasa pangeran, bahasa-bahasa ketuhanan yang dari dulu itu banyak bahasa. Dari bangsa zamannya Sulaiman saja, bangsa Suryaniyah jarang yang hafal, jarang yang mengetahui. Bahkan malaikatnya pun bahasa-bahasanya itu berbeda-beda. Itu triliunan bangsa, berbagai bangsa malaikat, bukan mukorobin saja. Nah, terangkan bahasa itu wah luar biasa. Maka kalau menerangkan Ismu Azam dan keagungan Allah itu sudah bukan menerangkan tentang tata bahasa Arabiah, bahasa luar Arab, bukan. Jadi kalau sudah menerangkan keagungan Allah dengan bahasa keagungannya, itu sudah luar biasa. Jangan diartikan dengan bahasa luar Arabiah. Ahli tafsir pun nggak masuk. Paham? Tadi terangkan panjang ya, walaupun bisa diterangkan secara nafiah, secara harfiah, secara lahiriah, ahli tafsirnya sedikit demi sedikit supaya ada pemahaman tentang bahasa Ismu Azam. Makanya apa? Di hikmah, kalau sudah menerangkan dan tahu Ismu Azam dari satu huruf akan menerangkan semua huruf alif. Alifnya itu diterangkan dalam bahasa apa? Dan ini. Karena di dalam alif itu ada faedah, hikmah, berkah dari cahaya, keberkahan, keagungan, kemuliaan, keluhuran dan lain-lain. Dari kodamnya pun nanti lain-lain, dari bahasa apa, bangsa apa, di tingkat mana, sejauh mana, sehebat apa, seagung apa, semulia apa, seluhur apa cahayanya, dari cahaya apa, bangsa apa, di makom mana, kedudukannya di mana. Menerangkan cahayanya saja nggak habis-habis. Dan apalagi keberkahan, apalagi karomah, apalagi mukjizat. Mukjizat huruf alif itu banyak, bukan mukjizat yang dipunyai Nabi, semuanya ada mukjizat keajaiban. Karena di segala sesuatu itu ada ilmunya. Cuma orang nggak memahami, belajar nggak pada ahlinya. Hanya tata bahasa saja, dari hikmah saja belum masuk. Makanya Al-Quran sampai menulis simbol yang besar di logonya, Al-Quranil Hakim, supaya Anda berpikir bahwa Al-Quran itu penuh hikmah. Tapi kenapa Anda gak mempelajari hikmah, maka Anda gak dapat apapun dari Al-Quran itu. Paham? Gak dapat apa-apa. Apalagi Al-Quran yang azim, wah dengan keagungan, hikmahnya saja satu pun gak ada yang nyangkut. Kita mau dengan Al-Quran yang azim, bahwa Quran itu penuh keagungan. Keagungan apa yang Anda punya? 99 keagungan saja belum Anda punya, apalagi sifat Rahman dan Rahimnya. Gak mungkin akan paham tentang keagungan. Kalau keagungan saja Al-Azim tidak paham, apalagi Ismu Azam, asma yang diagungkan, yang paling agung. Kata-kata paling, kita baru menerangkan maha-mahanya, nanti paling maha, kan seperti itu. Itu sudah luar biasa lagi. Kita tidak paham, tapi inginnya paham. Maka alhamdulillah
PT Raja Barkun Internasional kita diberikan kemaslahatan, faedah, manfaat, hikmah, keberkahan, keagungan, kemuliaan, keluhuran, kemuliaan, ketinggian untuk menyebut, mengagungkan nama Allah. Ini luar biasa, Bu. Tidak ada bisnis di dunia ini yang menyerupai, menyamai, memadai dan akan menandingi PT RBI. Silakan, inayat Allah nyata, wujud ada di dunia dan bisa dipraktekkan. Tidak ada yang menandingi, menyaingi. Kok Anda masih ragu, masih bimbang, masih bingung? Tidak jalan seiring, senada, seirama, sekata, seiya, segandeng, setangan. Wah, ini luar biasa kerugiannya, Bu. Paham? Karena apa? RBI niatnya saja untuk silaturahmi sudah dapat kebaikan dan pahala. Baru niat, belum tentu paginya jalan dan melaksanakan. Apalagi paginya jalan dan melakukan. Setiap langkah sudah dihitung kebaikan dan pahala dicatat, baik bensinnya, tenaganya, pikirannya, niatnya, sampai mubengnya pensil udah dicatat kebaikan dan pahala. Apalagi sampai jauh-jauh dari sini, dari rumah ke RBI. Wah, ini luar biasa. Kita dapat suatu kanugrahan, kerahmatan, kenikmatan, penambahan, ziyadah ilmu, ziyadah iman, ziyadah kebaikan dan lain-lain. Ataupun ke rumah orang, ke rumah Anda tolong, saudara dan lain-lain. Anda sampai tempatnya berjabat tangan, sudah melunturkan dosa-dosa kita. Kita sudah dapat keberkahan. Ini luar biasa. Pahala yang dilakukan, dilaksanakan, baik puasa, zikir, sholat, haji, belum tentu jadi pahala. Dan ini langsung dicatat. Ini luar biasa. Apalagi Bapak Ibu sudah jabatan tangan, disuruh masuk ke rumah, disilakan duduk, disediakan pacitan seperti ini. Dan yang di rumah dia mensilakan, monggo Pak, Bu, diminum, monggo. Suatu kebenaran yang langsung, Bu. Bukannya ini bercanda ya. Tapi ini keberkahan seperti itulah yang langsung terasa, dan kita semakin dekat, semakin silaturahminya semakin erat. Ini luar biasa. Apalagi yang kelima, kita mau cerita tentang manfaat barkun, faedah barkun, hikmah barkun, keberkahan barkun, keagungan barkun, kemaslahatan barkun, dan lain-lain tentang barkun. Ini pahalanya luar biasa. Kita menciptakan skill, Bu, menciptakan lapangan kerja kepada teman-teman kita, saudara kita, masyarakat umumnya. Kita menciptakan suatu keajaiban keberkahan dengan pola alat terapi. Ini yang akan membawa kita dari orang biasa menuju orang yang luar biasa. Karena pastinya tentunya bisanya luar biasa, sering banyak di luar, sering silaturahmi, menjadi saudara yang erat dunia akhirat. Barkun ini, Bu, ini ayat lambang keagungan Allah.
Tidak bisa serta-merta orang yang punya uang, punya duit, kaya bisa beli barcode. Ini saya jamin. Karena hanya orang yang dapat kanugrahan, kerahmatan, kenikmatan, manfaat, faedah, hikmah, berkah dari ayat Allah yang dapat beli barcode. Manfaat barcode, digunakan barcode, dan barcode bisa merahmati untuk kemaslahatan umat. Ini yang luar biasa. Bahkan barcode bisa menjadi wasilah segala hajat, karena ini ayat Allah. Tentunya dengan mengagungkan Allah. Siapa yang mengagungkan Allah, maka Allah mengagungkannya. Dan alhamdulillah, orang yang punya barcode itu dikasih kunci, Bu. Ini kunci, bukan asma, bukan kalimat, bukan bacaan ismu azam, tapi kuncinya. Jadi kunci itu luar biasa. Kunci itu berat, kunci itu mahal, kunci itu segalanya. Maka untuk membuka segalanya dikunci. Gak banyak puasa, gak banyak wirid, gak banyak mujahadah, gak banyak zikir dan lain-lain. Inilah kehebatan kunci barkun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umatnya, makhluknya, ciptaannya dan lain-lain di bumi dan akhirat. Makanya tidak semua orang mempunyai kuncinya. Yang punya kunci belum tentu mengamalkan. Ya enggak? Yang mengamalkan belum tentu jadi. Nanti dites jadi apa enggak, masuk apa enggak, yang masuk apanya, sejauh apa, sebagaimana prakteknya seperti apa, teorinya, jadinya, jarak dekat, jarak jauh, cara buang, cara nguci, sampai kemana doanya, itu bisa ditelusuri, Bu. Doa itu enggak main-main. Kalau Anda main-main dunia, apa di dunia ini celaka. Karena ini doa untuk dunia akhirat. Di dunianya buta, di sana lebih buta. Ini doa gak main-main untuk menentukan kehidupan kita dunia akhirat. Jadi apa enggaknya doanya, sampai kemana, masuk kemana, apanya yang masuk. Jarang yang tahu, Bu. Baik para alim, para ulama, para syekh, para mursyid, apapun, jarang yang berani tahu dan berani mengecek. Semua bicara cahaya. Oke, Anda wirid, Anda berpikir, Pak Kiai, saya berpikir, pikirnya jadi apa enggak? Anda tanya kayak gitu pun ke mursyidnya, dan jalan ini. Oh, yang penting mantap aja, yang penting pikir, oh yang beruang, pokoknya gitu aja. Pikirnya jadi apa enggak? Yang jadi apanya? Masuk aja pikirnya nggak tahu. Coba pikirnya dibaca. Jadi apa enggak? Masuk apa enggak? Atau menentukan tempat pikirnya, pujinya dan segalanya. Seumpama masuk apanya? Seumpama kelihatan apanya dulu? Dari cahayanya atau dari keberkahannya? Seumpama dari cahayanya saja, itu bisa dilihat, ditanya, kira-kira cahaya apa Pak ya? Nah seperti itu. Saya dikir begini, dikir ini yang masuk apanya? Tapi nanti kalau orang yang kesana, oh itu tuh jangan diinikan, jangan dibicarakan, jangan ditanyakan, jangan diinikan. Nah kalau yang dasar saja ditanyakan saja, nggak tahu, nggak jelas arahnya, benar baiknya, bagaimana nanti yang kesana-sananya banyak banget. Contoh, pikir saya ibaratnya Allah atau Allah dan lain-lain. Dan pikirnya tanya, itu pikir saya jadi apa enggak? Itu ditanya, jadi apanya? Seumpama cahaya apa? Dari bangsa apa? Cahayanya cahaya apa? Cahaya kalimat,
cahaya hurufnya, cahaya bacaannya, cahaya ucapannya, cahaya zikirnya, atau cahaya kehebatan, cahaya keagungan, cahaya kemuliaan, cahaya keluhuran, cahaya dan sebagainya. Nanti cahayanya itu sehebat apa atau sekuat apa, menandingi bangsa apa. Nanti untuk kita menandingi, coba untuk menandingi bangsa jin. Dari jin bangsa kalangan sekecamatan, kabupaten, provinsi, Indonesia sampai ke dunia. Itu menandingi sekuat apa cahaya itu. Kalau cahayanya dari bangsa jin-jin saja nggak berani mengalahkan, nggak usah dipakai kalimat-kalimat itu. Karena apa? Percuma, banyakin amal saja nggak ada apa-apanya. Paham? Apalagi kesana-kesana, nanti dikirain wah terlalu banyak. Ya pokoknya ini terangkan apa enggak nih? Dan lanjut. Ya karena ini untuk sebenarnya benar, nggak asal. Kita ibadah kepada Allah nggak asal. Yang penting baca kalimat Allah, yang penting ini Al-Quran, yang penting wah. Celaka Anda kalau begitu. Maka belajar pada ahlinya. Ahli kalimat ya kalimat. Contoh begini ya. Makanya orang dikit-dikit musyrik, dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat dan lain-lain, padahal nggak tahu apa-apa tentang kalimat saja. Nanti luar biasa kalau kita bahas. Luar biasanya gimana? Anda sholat tuh, sholat nggak? Percaya Anda sholat, Anda akan masuk surga? Harus seperti itu, bingung. Setengah percaya, setengah enggak. Kalau Anda percaya sholat Anda akan menyelamatkan Anda dari neraka atau masuk surga, Anda musyrik. Percaya musyrik? Karena yang menyelamatkan Anda bukan sholat Anda, tapi Allah. Percaya? Nabi siapapun, berjuta nabi, berjuta rasul, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Kalau Allah nggak ridho dan nggak mau menyelamatkan, hanya Allah yang menentukan. Paham? Anda percaya dengan kalimat Allah, kalimat apapun, surat apapun, Al-Quran, bahwa Al-Quran akan menyemangati, ya seperti itu. Dan Anda yakin kepada sebuah ayat, kepada sebuah surat, bahwa surat ini akan menyelamatkan saya, bahwa ayat ini akan menyelamatkan saya. Ini juga musyrik. Kalau kita bicara dikit-dikit musyrik, dikit-dikit sesat, dikit-dikit fitnah. Itu seperti itu, karena semuanya yang menyelamatkan Allah. Kita berwasilah dengan kalimat, Nabi juga berwasilah dengan kalimat, bacaan sholat, bacaan Al-Quran dan lain-lain. Semua berwasilah. Makanya kalau ada ini baru sesat apa enggak ya, musyrik apa enggak ya, dibalik tanya, Anda hidup enggak nih Pak? Atau Bu, Anda hidup enggak? Kan gitu. Kalau ini musyrik, Anda pun musyrik. Karena apa? Anda percaya hidup. Ya hidup Anda sekarang numpang di mana? Kan numpang di jajan. Kalau jajan ini cara menghidupi, berarti Anda musyrik. Anda saja masih berwasilah dengan jajan. Kok Anda nggak mau berwasilah dengan ayat Allah, dengan berupa barcode ayat keagungan Allah? Barcode ini ayat keagungan Allah, ayatnya semuanya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 74, ayat 19 dan 20, surat Ar-Rum ayat 11, surat Ar-Rum ayat 24. Semua menerangkan tentang ayat keagungan Allah. Inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Bahwa dulu ini adalah sesungguhnya orang-orang yang berpikir. Maka Anda kalau orang berpikir harus percaya. Ini pada berpikir dan Ibu.
Tuh kan, berarti pada waras kan? Yang nggak waras saja diobatin sampai puluhan juta supaya bisa waras, bisa mikir. Lo sih mikir, nggak mau berpikir. Lah ini kan kebalik. Ya nggak apa mau diobatin lagi nih. Kita disuruh berwasilah pada ayat Allah. Makanya tanya balik, Anda gitu enggak? Kalau gitu nggak usah berdele-dele. Nabi saja berwasilah dan kalimat Allah. Anda juga berwasilah dengan jasad. Kalau Anda ditanya hidup, Anda berwasilah dengan jasad enggak? Dan gitu. Oh berarti ini enggak. Maunya ini musik itu kan lain, ini lain. Berarti jasad sendiri, terus sendiri. Kalau hidupnya sendiri, mungkin dikira bangkai dan hantu. Dan jasadnya nggak ada apa-apanya dikira bangkai. Nah karena hidupnya nggak ada jasadnya, dikira hidup sendiri, jadi hantu. Kan seperti itu. Tapi kita kembalikan, kalau seperti itu harusnya berpikir, oh iya ya, bersadar diri, penuh introspeksi, bahwa saya saja masih berwasilah ini dalam hidup ini dengan jasad. Kan seperti itu. Masa segitu sombongnya langsung Allah? Nabi saja, Rasul saja masih berwasilah dengan jasad, berdoa dengan wasilah dengan kalimat-kalimat Allah. Masa langsung Allah tanpa kalimat? Anda sholat enggak? Bacaannya apa? Anda masih berwasilah dengan kalimat Allah enggak? Kalau masih, nggak usah sombong-sombong langsung Allah ini musyrik ini apa? Anda kalau percaya dengan kalimat saja musyrik. Kan seperti itu? Ya kan enggak Bu? Kita berpikir secara logika, secara nakliah. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menikmati nikmat Allah. Dan untuk kemaslahatan umat, supaya umat semua menikmati nikmatnya. Karena sebagian adalah ayat kauniyah yang nyata, yang wujud-wujud, yang dipelajari. Di situ ada segala sesuatu. Dan siapa yang menikmati nikmat Allah akan ditambah nikmatnya. Seperti Barkun tadi, dari awalnya silaturahmi sampai menciptakan lapangan kerja, kita menciptakan pahala yang luar biasa. Sudah diterangkan bolak-balik dalam kitab Jul Asror dan dalam khutbahnya Syekh Abdul Qadir Jilani kota Sallallahu. Ini Rajanya Wali sudah mengatakan sesuap nasi itu lebih utama dari membangun 1000 masjid Bu. Nah 1000 masjid itu harganya satu masjid dikira 1 miliar saja. Berarti 1000 kali 1 miliar, sesuap nasi itu 1000 miliar. 1000 masjid, 1 miliar, 1000 miliar. 1 miliar berapa triliun? Ya 1 triliun Bu, atau 10 triliun. Itu sesuap nasi. Lo Anda menciptakan maring wong siji kepada orang satu, menciptakan bisa ngerokin, bisa bantu. Dia pagi-pagi sudah silaturahmi, dapat ibadah, Anda dapat. Niatnya Anda dapat. Sampai keroknya setiap gerakannya udah dicatat baik kebaikan dan pahala. Sampai keringetnya, netesnya, keringet itu kayak wudhu Bu. Setiap cipratan wudhu itu sebagai malaikat satu yang akan mendoakan kita menjadi beratnya timbang amalan pahala kita. Kalau kita bicara apa? Pahala. Jadi luar biasa. Dan setelah itu kita kok bisa menciptakan lapangan kerja setiap orang, dan satu orang bangun orang kerjanya apa? Silaturahmi, kerok-kerok, pulang diamplopin. Tapi isinya Bu, isinya itu 50 minim lah ya. 50 untuk beri nasi padang dapat 5 bungkus. Satu bungkus mungkin ada 10, 20 suapan. Lah satu bungkus itu sudah berapa triliun? Kali 5. Jadi pahalanya lebih utama daripada Barkun kerok-kerok Bu. Dan menciptakan lapangan kerja dan bisa menjadikan orang yang tadinya nggak bisa jalan jadi jalan, orang yang sakit jadi sembuh, dan lain-lain kajiannya terkabul. Luar biasa, aplaus buat Barkun. Kalau Allah saja bangga menciptakan, mengagungkan, mengabadikan, melegendakan, melestarikan
sampai kisah-kisahnya sampai dari zaman dewa, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa sampai Rasulullah, sampai di Al-Quran diabadikan. Berarti ini Allah tidak main-main. Apakah Bapak Ibu masih main-main dengan ayat Allah? Masih main-main dengan barkun? Masih diam gitu saja dengan barkun? Masih tidak mau mensiaran barkun? Tidak. Nah ini agak sudah mulai berat. Dia mau bicara, mau siar apa enggak, mau jalan apa enggak. Ini ayat Allah, Bu. Presiden saja mau turun dari 5 bulan, 3 bulan sampai 1 bulan. Lomba apapun udah disiapkan. Jadi ayat Allah yang di dunia turun di zaman akhir, dan Allah turunkan sebagai kemaslahatan umat, bahwa zilul Qur'ani ma huwa sifaun, bahkan warahmatun, untuk merahmati rahmat semuanya. Ya rahmatnya Allah yang merahmati rahmatnya, menikmati rahmat, manfaat rahmat dan lain-lain tentang masalah rahmat. Bukan Pak Rahmat ya. Ini luar biasa rahmat Allah. Kalau kita masih diam begitu saja, masih tidak mau menjalankan, masih main-main, wah ini kerugian yang sangat besar. Apakah Bapak Ibu mau menjalankan barkun? Masyarakat barkun? Menjalankan barkun? Mensiarkan barkun? Meluhurkan barkun? Mengagungkan barkun? Memuliakan barkun? Meninggikan barkun? Melestarikan barkun? Mengabadikan barkun? Luar biasa untuk Bapak Ibu. Nah ini baru Pak Haji Rusman itu sudah tunjukkan keadaan itu. Actionnya ini yang dibutuhkan. Karena Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang pertama yang berjuang, yang akan mengabadikan dan melegendakan, akan diabadikan kisahnya. Coba nanti kalau nggak percaya, sebenarnya barkun diturunkan itu untuk melegendakan nama-nama Anda semua. Kisahnya kayak Rama dan Sinta. Makanya kita membuat tim. Wah ini tim solid. Baik laki-laki dan perempuan, maksudnya suami istri, ataupun tim kita itu diperkuat. Karena ini akan menjadi suri tauladan, menjadi ayat kauniyah yang nyata dan dicatat oleh malaikat dan diabadikan, dilestarikan, dilegendakan. Kalau nggak percaya silakan, nanti akan melegenda ini. Karena ini ayat Allah kauniyah. Maka orang yang benar-benar bersungguh, yang akan luar biasa, akan diangkat derajatnya Allah dan akan diagungkan Allah, luar biasa untuk baik. Jadi kita nggak usah bimbang dan ragu. Itu lagunya nggak usah bimbang dan ragu. Kita harus benar-benar mempunyai tim solid, seiring, sejalan, senada, seirama, segandeng, setangan, seia, sekata. Ini yang sulit. Ada tim ini begini. Maka tim dibentuk. Kalau bisa dijadikan kongres. Saking susahnya membuat tim, bikin kongres luar biasa. Tahu caranya bikin kongres, Bu? Itu diuji semua timnya, baik makanan, segi jalan, segi bensin, segi apa, mana yang akan solid. Ini dibentuk, Bu, untuk kemaslahatan umat, manfaat, faedah, hikmah dan keberkahan dunia akhirat. Ya untuk menerangkan itu malah belum ini ya, terakhir, waduh, pasal. Ya mungkin besok ya, ini waktunya ini sudah diperingatkan, sudah habis. Dia belum bicara itu macam, malah keenakannya di ayat-ayat saja sih tadinya diterangkan. Iya. Jadi kita meneruskan, karena ini waktu sudah habis, meneruskan acara selanjutnya, yaitu dengan mujahadah fikir. Sebenarnya ini yang terpenting. Karena apa? Karena tidak semua doa itu jadi, dan tidak semua doa itu masuk, dan tidak semua doa itu
catat. Dan mudah-mudahan adanya dengan jamaah ini di majelis ini yang insya Allah penuh barokah, faedah, hikmah, manfaat. Mudah-mudahan dengan mujahadah ini kita akan dicatat. Jadi bacaan kalimat yang seharusnya puasa 40 hari 40 malam baru masuk, alhamdulillah dengan datang ke sini mujahadah bersama, zikir bersama dengan keberkahan, faedah, manfaat, hikmah bersama menjadi masuk, nggak usah puluhan hari puasa. Yang harus puasanya 1 tahun baru masuk, ini hanya datang 1 kali menjadi wasilah keberkahan, keagungan, kemuliaan, keluhuran kalimat yang agung menjadi masuk. Hajat-hajat kita terkabul, keberkahan, manfaat, faedah dan untuk kemaslahatan jiwa raga kita khususnya. Karena apa Bu? Tidak sembarangan. Saya sering ngecek Bu, dari pondok-pondok pesantren yang puasa dalam ilmu waras, yang puasa tahunan, yang puasa Daud, yang puasa apa, yang sudah ada yang 7 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun, 15 tahun, sini orang sini juga puasanya nggak masuk Bu. Zikir saja nggak masuk, dites kalimahnya, dites mana kalimah yang hebat, yang agung, yang mulia, yang luhur, kalimah apa. Sampai dari Batu Raja itu, temannya Pak Mapul Kulyono itu, Batu Ruswanti mana? Iya dari Bengkulu. Batu Raja. Dia datang ke sini puasa 9 tahun, makannya saja singkong saja Bu. Anda buat makan singkong saja? Makan nasi aja itu, wah bukannya pakai apa nanti ini ya. Jadi menjelang ini mau peranakan Ramadan malah belum ya. Iya, ini puasanya supaya memuasakan semuanya dari kuku sampai rambut sampai apa, supaya rambut Anda bisa berpikir. Jangan sampai enggak. Jadi diajarkan dan saya tes, coba tangannya, kukunya sudah berpikir apakah rambut satu harus bisa berpikir, 1 sel rambut itu wujud sebesar Anda satu yang harus dipikirkan. Semua dites, semua di sini, nggak asal. Ini belum diterangkan, banyak diterangkan. Seharusnya nanti mengadakan terus acara ini setiap 40 hari sekali, 8 hari, mungkin diterangkan terus dia tambah keyakinannya. Jadi tahu ya sesungguhnya. Makanya apa? Jadi ini untuk menentukan, ya karena ini waktu sudah habis dan nanti pengecekan supaya enggak ini ya sampai selesai ya. Ya maka untuk itu kita langsung saja karena ini suatu berkah yang luar biasa. Dari adanya jamaah tadinya yang nggak masuk menjadi masuk, yang masuk sedikit menjadi banyak, yang luar biasa. Itu saja ya. Ya langsung saja nih kalau diakhiri. Moga hati sanubari kita, pemikiran kita, rasa kita, ya segalanya dari unek-unek permasalahan, baik dari penyakit sampai hutang, pokoknya sampai pusing, semuanya kita hilangkan. Karena itu akan membebani dan itu akan menutup doa kita, cahaya kita menuju ke kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya ditutup. Kalau kita masih bicara pusing, nanti akan jadi pusing. Pusingnya akan nyata. Karena Ismu Adam akan menyatakan apa doa Anda, apa impian Anda, apa tujuan Anda, apa hajat Anda. Jadi semuanya pemikiran yang gak baik-baik supaya dibaikkan, supaya datang yang baik-baik. Karena di sini orang yang baik-baik, yang gak baik-baik, ya dibaikkan. Makanya orang RBI adalah orang yang agung. Maka dikasih oleh Allah asma keagungan Allah, supaya Anda akan diagungkan Allah dan dimasukkan golongan kaum keagungannya Allah.
dan dimasukkan yang paling diiri-irikan oleh para nabi, para rasul dan para malaikat, para dewa dan lain-lain, yaitu dimasukkan golongan kaum cahaya keagungannya Allah. Nah, ini yang luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadikan Cilacap bercahaya dan mencahayakan jiwa raga kita dengan cahaya Nurullah. Jadi menghidupi kehidupan yang itu dalam kehidupan. Karena apa? Jadi hidup, kalau tidak menghidupi hidup di dalam kehidupan hidup kita, maka hidup kita dikatakan belum hidup dan tidak menghidupi kehidupan. Dan kehidupan hidup yang hidup dihidupkan dalam kehidupan itu dicahayakan dengan cahaya Nurullah, cahaya Allah yang mencahayakan cahaya kehidupan. Maka kehidupan yang menjadi cahaya warawat bundet, mencahayakan cahaya yang hidup di dalam kehidupan diri kita supaya disucikan oleh Allah. Maka dari itu kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hati sanubari kita, pemikiran kita, rasa kita, nafsu kita dan lain-lain, menjadikan satu kesatuan yang menyatu untuk mewakilkan kepada Allah. Hadir kehadirat kehadiran Allah menjadikan cahaya Nurullah, cahaya kebesaran, cahaya keagungan yang akan mengagungkan keagungannya. Di dalam keagungan itu sendiri akan hadir dan masuk kepada jiwa raga kita, dan mudah-mudahan kita diagungkan oleh Allah dan berjalan menjalankan kalimat Allah, menjalankan dengan ayat-ayat keagungan Allah berupa batun wasilahnya dan ismu azam dengan keagungannya, menjadikan ridho Allah menyertai kita semua. Biridillah wa biridillah semutabillah wa sifatillah wa wa bisafa'adil wa sillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan wajah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala berjumpa pada kita Bapak Umar Mari Wasallam alaihi ta'ala nasrati ila mawrida bi bariya wa bariya wa ila sabila sampai itu korban yang bersama dari yang mungkin apa Muhammad Sayyidina Sultan alaihi ta'ala Sayyidina seperti jalani pada salau kurabuan abang al-Jajah diberkati Bapak Rahmatim amin yang juga saya dari Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Sayyidina wa sayyidina kalimah dan mari sama dengan seperti surat pada musuhnya di kami rohi sama biasa nanti. Shallallahu alaihi Rahmatullahi wa barakatuh. Pada sekarang mari semua sama di hati yang pada di sini wa sini wa asbala mubadikan. Alhamdulillah wa bihamdihi maliki yaumiddin. يا داود يا إخواننا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم sarang-sarang dereng itu tahlil dipun laos dipun kaosin ismatome utawa ilmune kita masing-masing monggo dipaosin.